Hai, saya Tesalonika Lintang Anggraini dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 2 Wates. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dampak penemuan iptek di era globalisasi. Apa saja sih dampak penemuan iptek di era globalisasi ini? Mari kita lihat. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi. Dampak positif di bidang ekonomi yaitu 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis atau perusahaan ataupun perorangan. Dampak negatif di bidang ekonomi yaitu 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. 3. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang kedua, dampak di bidang sosial. Dampak positif di bidang sosial yaitu 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 3. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatif di bidang sosial yaitu 1. Dengan makin pesatnya komunikasi, membuat bentuk-bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. 2. Seseorang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. 3. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun kekerasan akan semakin mudah. Kemudian yang ketiga, dampak di bidang budaya. Dampak positif di bidang budaya yaitu 1. Mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lain. 2. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. 3. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur ke berbagai negara di belahan dunia, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Dampak negatif di bidang budaya. 1. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. 2. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. 3. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. 4. Cenderung praktisme dan maunya serba instan. Selanjutnya, dampak di bidang politik. Dampak positif di bidang politik yaitu 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. 3. Kerjasama antar negara menjadi lebih cepat dan mudah. 4. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 5. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama. Dampak negatif di bidang politik yaitu 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. 3. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. 4. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Selanjutnya yaitu dampak di bidang pendidikan. Dampak positif di bidang pendidikan yaitu 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 3.
berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dampak negatif di bidang pendidikan yaitu 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis dan melakukan kecurangan. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. 3. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Yang terakhir, dampak di bidang pemerintahan. Dampak positif di bidang pemerintahan yaitu 1. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 2. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. 3. Teknologi informasi dan komunikasi membawa transformasi lengkap terhadap pemerintah. Dampak negatif di bidang pemerintahan yaitu 1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. 2. Terorisme yang semakin merajalela. 3. Kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, banyak kurang dan salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.